Oke, ini adalah part syarat dari uji ANOVA one way teman-teman ya. Ada uji normalitas jika p-value-nya lebih dari 0,05 dan uji homogenitas lebih dari 0,05 juga. Nah, jika syarat terpenuhi maka kita lakukan uji ANOVA one way. Nah, jika ternyata ada perbedaan itu berapa p-value-nya, yaitu di bawah 0,05. Artinya ada perbedaan jika p-value-nya di bawah 0,05. Nah, itu disebut ada perbedaan ya teman-teman. Nah, untuk melakukan uji post hoc atau post hoc itu adalah uji untuk melihat perbedaan bermakna. Nah, dia tadi udah ada perbedaan nih, ada perbedaan antara diberikan ekstrak dengan yang tidak diberikan ekstrak dong, ya kan? Nah, untuk melihat mana aja kelompok yang berbeda itu kita pakai uji LSD, tapi bebas kalian pakai apa, LSD atau apapun, Benforoni juga bisa. Pokoknya kita lakukan uji di sini uji post hoc ya. Setelah itu lakukan uji, harusnya uji post hoc. Post hoc ya. Oke. Post hoc ya teman-teman, yaitu kita pakai LSD untuk melihat perbedaan bermakna. Oke, sekarang kita buka SPSS kita klik analyze. Pertama kita lakukan uji normalitas dan juga homogenitas ya. Analyze, terus descriptive statistik, explore ya, explore. Terus masukin di ininya, dependennya itu adalah jumlah data, jumlah sel, dan faktor listnya itu adalah kelompok yang tadi, maksudnya kelompok yang ini ya teman-teman. Lalu klik plot. Nah, jangan lupa klik normality ya, centang sama power estimasi. Power estimasi ini adalah nanti homogenitasnya. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, hasilnya sedikit agak lama, beberapa detik dulu, tunggu. Nah, selanjutnya tinggal hasilnya kita baca. Ini adalah deskriptif datanya. Jadi ada kelompok yang satu, kelompok obes, rata-ratanya bisa dilihat di sini. Ini adalah min. Tapi ini kita nggak baca. Yang kita baca itu adalah yang ini. Nah, normality-nya. Tadi dikatakan normality jika p-value-nya lebih dari 0,05. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini normality-nya itu ada dua, Kolmogorov-Smirnov dan Saviro-Wilt. Kapan kita menggunakan kedua ini? Yaitu jika jumlah data kita lebih dari 50, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Ingat ya, kalau jumlah data kita lebih dari 50, pakainya Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau jumlah data kita di bawah 50, kita menggunakan Saviro-Wilt. Contoh dari yang saya gunakan itu ada jumlah datanya di bawah 50, yaitu 30, maka kita pakai Saviro-Wilt. Yang kita baca itu adalah sig-nya teman-teman. Sig-nya yang ini nih. Kelompok obes berapa? 0,097. Artinya memenuhi syarat dong semua kelompoknya. Teman-teman bisa lihat di sini semua lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat normality-nya teman-teman. Di sini ternyata datanya nggak normal, pakai Levin statistik ya. Di sini ternyata tidak normal datanya, tidak homogen. Nah, kalau misalnya datanya tidak homogen, artinya tidak memenuhi syarat dong, tidak memenuhi syarat uji statistik kan, uji statistik ANOVA one way, sehingga dilakukan uji alternatif. Uji alternatif yang digunakan nanti teman-teman baca, kalau nggak salah uji alternatifnya itu kita bisa menggunakan saya lupa uji alternatifnya, pokoknya uji alternatifnya itu kita menggunakan si ini nih, analyze, terus non parametric test, legacy statistik, terus kita pakai one sample. Kita bisa pakainya Kolmogorov-Smirnov. Coba ya, saya cek dulu, penasaran kita. Normality. Ini biar teman-teman penasaran. Saya juga penasaran, kok lupa ya. Pakainya itu to related dependent ya kalau nggak salah. Oh iya, kita pakainya si Mann-Whitney. Bisa kalau Mann-Whitney ini untuk uji post hoc-nya, bukan Mann-Whitney ya teman-teman. Uji alternatif. Kita pakainya bisa Friedman juga ya. Mana ya? Ya udahlah, pokoknya itu ya. Lupa lagi mana ya?
Hmm, ANOVA one way. Oh, Kak Independen, mohon maaf teman-teman. Nah, ini dia. Kita bisa pakai Kruskal Wallis teman-teman, uji alternatif dari ANOVA. Lama banget ya. Oke, mohon maaf ya. Tapi kalau main with-nya itu dia pakainya yang uji bermaknanya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini kan tidak memenuhi syarat kan, artinya kita harus pakai menggunakan uji alternatif yang tadi Kruskal Wallis ya teman-teman. Nah, tapi di sini karena ini adalah contoh, anggap aja ini lebih dari 0,05. Oke, anggap aja ini lebih dari 0,05. Karena ini adalah contoh, berarti karena kita anggap ini adalah normal atau homogen, maka kita lakukan uji ANOVA one way-nya. Jadi ini kita anggap aja ya, meskipun ini sebenarnya nggak normal. Tapi ini karena contoh, kita anggap ini normal ya, atau homogen. Oke, pokoknya harus lebih dari 0,05 atau nanti baca deskriptif yang saya tulis di bawah. Oke. Nah, terus setelah itu karena memenuhi syarat, maka kita lakukan uji ANOVA one way. Ingat, uji ANOVA one itu pakai compare min, terus ANOVA one way, terus ini masukin dependennya jumlah data, faktor listnya itu adalah kelompok. Terus jangan lupa uji post hoc ya. Kita klik LSD, terus continue. Terus oke. Nah, agak lama nunggu. Nah, ini kita baca. Hasilnya ANOVA one way. Nah, yang kita baca itu yang mana teman-teman? Nah, ini kan tadi homogen ya. Dan ini kan karena di sini adalah di bawah 0,05, ini nggak mau homogen ya. Artinya ini nggak usah dilihat dulu. Pokoknya ini nggak usah dilihat. Ini tadi ceritanya kita anggap lebih dari 0,05. Oke. Sehingga kita melakukan ujian ANOVA one way. Nah, di sini ternyata kita baca signya teman-teman. Ternyata signya itu kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan antara pemberian ekstrak terhadap jumlah sperma. Contohnya kayak gitu ya. Nah, kalau ada perbedaan, kita lihat post hoc testnya. Lihat post hoc testnya di sini mana yang perbedaan bermakna itu kelompok mana aja, yaitu kelompok yang ini nih, kelompok tidak obes. Kelompok obes dengan kelompok tidak obes. Ini ada signya 0,04. Pokoknya yang bintang-bintang ini ternyata ada perbedaan bermakna. Kayak gitu, itu cara bacanya. Oke, demikian, semoga membantu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di Instagram Putradaya atau komen di bawah ini. Sebisanya saya akan jawab. Terima kasih.